Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 166 di mana Anda akan menangkapnya. Wajah keduanya hanya berjarak beberapa sentimeter, mata mereka bertemu, dan mereka bisa mencium napas satu sama lain. Semburan aroma feminin menyebar ke hidung Luming, menyebabkan Luming tanpa sadar menggerakkan hidungnya beberapa kali dan menarik napas dalam-dalam. Wajah gadis itu memerah, dan matanya yang besar menunjukkan api amarah dan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan." Bagaimana mungkin? Luming setuju. Dia meringkuk bibirnya dan berkata, "Kecuali kamu singkirkan belatinya dulu, jangan biarkan aku pergi." Oh, lupakan saja, bagaimanapun, ini bagus seperti ini, keindahannya ada di lengan, batu giok neprite hangat dan harum, tidak buruk, bagus untuk tetap seperti ini. Luming tersenyum, dan mendekatkan wajahnya kepada gadis itu, dia juga menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan warna keracunan. Gadis itu malu dan geram, dan berkata, "Kamu tidak tahu malu. Kamu masih berani memarahiku, percaya atau tidak, aku akan menciummu." Luming melengkungkan bibirnya, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah wajah gadis itu. "Tidak, tunggu, tunggu." Gadis itu akhirnya berteriak tak tertahankan. Luming berhenti. "Bagaimana dengan ini, kita berdua melepaskan bersama, aku menyingkirkan belati, dan dia melepaskan cakarmu, bagaimana?" Kata gadis itu tak berdaya, giginya menggertakkan hatinya. Luming benar-benar penuh kebencian. "Oke." Luming merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Lagi pula, ini bukan jalan yang harus ditempuh. "Aku akan menghitung sampai 3, 2, 1, ayo kita pergi bersama." Melihat Luming mengangguk, gadis itu sangat gembira. 3, 2, 1. Saat gadis itu berteriak, belati di tangannya menghilang, dan Luming melepaskan tenggorokan gadis itu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata gadis itu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuhnya yang tampak indah dan mungil meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia menggenggam lengannya dan meraih leher Luming. "Aku tahu kamu akan melakukan ini." Luming mendengus pelan, otot-otot tubuhnya menggembung, dan pada saat yang sama, energi sejatinya meledak. Dia meraih telapak tangan gadis itu dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, Luming menjepit kakinya ke pinggang ramping gadis itu. Segera, keduanya jatuh ke tanah dan bergulat bersama. Ini adalah pertarungan fisik murni, dibandingkan dengan ledakan kekuatan fisik dan energi sejati. Luming menemukan bahwa kekuatan fisik gadis itu sangat kuat, jauh melebihi dirinya, dan keterampilan yang dipraktikkan gadis itu juga luar biasa. Zenki yang kental dan kuat jauh melampaui prajurit biasa, tetapi dibandingkan dengan Zenki Luming, masih ada beberapa celah. Oleh karena itu, dengan penambahan tubuh fisik dan energi sejati, sulit membedakan antara Luming dan adik perempuannya. Jadi, itu menjadi penguntit. "Ah, untuk apa kau mencubitku?" teriak Luming dengan marah. Supergirl mencubit pinggangnya dengan keras, membuatnya terkesiap. "Pergilah ke neraka." Gadis itu sedikit tersipu dan menggertakkan giginya, seolah ingin membunuh Luming. "Ah, kamu masih mencubit, aku akan mengambilnya." Dengan panik, Luming meraih dada gadis itu. Tiba-tiba, pantulan lembut datang dari telapak tangannya, membuat jantung Luming berdebar kencang. Pada saat ini, keduanya terjerat bersama, dan gadis itu tidak memakai banyak pakaian, dan tempat yang dipegang Luming benar-benar ambigu dan ambigu. Rasanya enak? Luming tidak bisa menahan diri untuk berpikir. "Ah! Mati!" Gadis itu menjerit, dan telinga Luming hampir tuli. Dia menggigit bahu Luming dan meraih Luming dengan kedua tangan. Luming berteriak dengan marah, mengerahkan seluruh kekuatannya, menolak untuk menyerah. Keduanya terus bergulat bersama, jatuh ke tanah beberapa kali. "Hei, kemana kamu akan mengambilnya?" Luming tiba-tiba meraung, karena dia merasa gadis itu telah menangkap organ vitalnya, yang membuatnya gelisah. "Mesum, berbahaya, ada senjata yang disembunyikan di selangkangan celana, apakah kamu ingin menyelinap menyerangku?" teriak gadis itu. "Senjata disembunyikan di selangkangan celana? Aku. Luming tertegun, dengan ekspresi bingung. Pada saat ini,
gadis itu sepertinya sudah sadar, berteriak, melepaskan tangannya dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah, bahkan telinga dan lehernya merah, dan dia berteriak, mesum. Tak tahu malu, pelacur. Hei, kamu menangkapnya sendiri. Balas Luming. Lepaskan. Teriak gadis itu. Jangan lepaskan, aku tidak bisa mengalahkanmu jika kamu melepaskannya, itu bagus, toh aku tidak akan menderita, jika kamu suka, silakan. Luming berkulit tebal. Kamu, tidak tahu malu. Aku tidak akan datang, aku menyerah. Aku mengaku kalah. Gadis itu akhirnya mundur. Aku tidak percaya padamu. Luming bersikeras. Kamu lepaskan, aku bersumpah tidak apa-apa. Gadis Yingjing benar-benar dikalahkan, dan berteriak, lepaskan, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Ceat di sini adalah setengah dari kita. Jika aku melanggarnya, aku tidak akan pernah bisa meningkatkan seni bela diriku di masa depan, dan aku akan jatuh ke dalam kegilaan dan mati pada akhirnya. Hati Luming tergerak. Bagi para pejuang, sumpah ini sudah cukup berat, dan para pejuang sangat menghargai sumpah, karena jika sumpah dibuat, jika tidak ditepati, mereka mungkin meninggalkan simpul di hati mereka, yang akan mempengaruhi kultivasi di masa depan. Sangat tidak menguntungkan. Itu hampir sama. Luming melepaskan, dan gadis itu juga melepaskan Luming. Luming merangkak beberapa meter jauhnya dan berbaring di tanah, terengah-engah. Pertarungan tangan kosong barusan lebih melelahkan daripada pertarungan sengit. Hal yang sama berlaku untuk gadis itu, meneteskan keringat, terengah-engah, hanya menatap tajam ke arah Luming dengan matanya yang indah, seolah ingin menggigit Luming. Jantung Luming berdetak kencang, dan dia berteriak, hei, kamu bersumpah, jangan lupa. Kekuatan bertarung gadis itu memang lebih tinggi darinya, dan darahnya sudah meledak saat ini, dan dia tidak berdaya untuk bertarung lagi. Membuat situasi barusan. Mata gadis itu berkedip, dia menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya, mengeluarkan dengusan dingin, dan tidak terus bergerak. Keduanya saling menatap seperti ini, sambil melakukan latihan mereka untuk memulihkan energi mereka yang sebenarnya. 2 jam kemudian, keduanya memulihkan kekuatan fisik dan energi sejati mereka pada saat bersamaan. Desir. Desir. Keduanya melintas pada saat yang sama, bergegas menuju pilar batu, dan mulai membombardir lingkaran cahaya di pilar batu. Tianmo Mahamudra. Gadis itu sepertinya melepaskan semua amarahnya pada lingkaran cahaya, melepaskan serangan yang kuat. Lingkaran cahaya itu meledak di tangannya setelah beberapa saat. Gadis itu menyimpan buku ceat di aperture dan meluncur ke aperture berikutnya. Sangat cepat. Luming sangat patah hati karena ada 6 pilar batu di sini. Lingkaran cahaya pada 2 pilar batu telah dipatahkan oleh gadis itu sebelumnya, dan Luming juga mendapat buku ceat. Hanya ada 3 buku tersisa, dan sekarang, ada 1 lagi yang hilang, dan Luming memiliki paling banyak, jadi dia hanya bisa mendapatkan 2 buku. Ledakan! Ledakan! Luming meledakkan tombaknya dengan liar, dan setelah puluhan tembakan, bukaan itu hancur, dan Luming memasukkan kode curang ke dalam kuil tertinggi. Melihat ke arah gadis itu, saya kebetulan melihat bahwa gadis itu menghancurkan lingkaran cahaya lain dan mendapatkan buku rahasia di dalamnya. 6 pilar batu dan 6 buku ceat, gadis itu mendapat 4 dan Luming mendapat 2. Bab 167 Jalur Api. Pada saat ini, gadis itu tampak dalam suasana hati yang lebih baik, menatap Luming dengan bangga, dan mendengus dingin. Segera, gadis itu memutar matanya, dan tiba-tiba berkata, "Nak, kekuatan tempurmu tidak buruk, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menerobos inti gua ini?" "Bagaimana?" "Ini intinya." Luming berkata dengan heran. "Omong kosong, tentu saja tidak. Ini adalah gua yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Dongyi, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri. Bagaimana mungkin menyingkirkan beberapa buku ceat ini?" Gadis itu tersenyum dengan jijik. "Ini sebenarnya pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di Marshall King Realm." Luming tersentak di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, matanya panas membara. Prajurit di alam Raja Bela Diri, juga dikenal sebagai raja, sangat kuat.
Di Kekaisaran Laisan hari ini, mungkin belum tentu ada orang kuat di alam raja bela diri. Raja memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan menjungkir balikan laut, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Ini adalah gua yang kuat di Marshall King Realm, jadi harta macam apa yang harus mereka miliki? Bagaimana? Ayo bergandengan tangan? Kata gadis itu sambil tersenyum. Mata Luming berkedip, dan dia sedikit bingung, gadis ini pasti ingin menggigitnya, bukan? Bagaimana Anda bisa begitu baik dan mengundangnya untuk berakting bersama? Jangan pedulikan dia, setuju dulu, ini peninggalan raja. Luming mengambil keputusan dan berkata, "Oke, aku berjanji untuk bergabung denganmu." "Oke, ayo pergi." Luming hanya bisa menatap kosong, dan berkata dalam hatinya, gadis ini sangat tampan. Dia tidak lebih buruk dari Mulan dan Qiuye, dan bahkan lebih baik. Sayangnya, dia terlalu aneh. Gadis itu menyentuh dinding ruang batu, dan segera setelah itu, dinding ruang batu mengeluarkan suara berderak, dan sebuah pintu batu tiba-tiba muncul. Luming sangat terkejut, dan mau tidak mau bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana? Kamu tahu tempat ini dengan baik? Mengapa saya harus memberitahu Anda?" Gadis itu memutar matanya ke arah Luming, mendengus dingin, dan masuk ke gerbang batu terlebih dahulu. Luming mengikuti dan masuk. Setelah gerbang batu, ada lorong yang melingkari timur dan barat, dan setelah keluar dari lorong, ada ruangan batu lagi, tetapi tidak ada yang tersisa di ruangan batu ini. Luming mengikuti gadis itu melewati 3 kamar batu. Akhirnya, mereka mengalami kesulitan. Di ruang batu keempat, mereka bertemu dengan mayat iblis dan bonekanya. Ada 6 total, tetapi 6 mayat dan boneka iblis ini sangat kuat, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kelima dari seorang seniman bela diri yang hebat. Keenamnya bekerja sama, dan keduanya jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Namun, titik lemah mata boneka iblis itu tertangkap oleh 2 orang, dan mereka dikalahkan satu persatu, butuh lebih dari 10 menit untuk membunuh ke-6 boneka iblis itu. Kemudian, Luming melihat ke sebuah pintu batu di sisi ruangan batu. Gapura batu ini lebih tinggi dan lebar dari gapura batu sebelumnya. Panjang dan lebarnya lebih dari 2 meter, pintu batu itu terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalamnya. Jika saya ingat dengan benar, melalui bagian ini, Anda akan mencapai inti terakhir, tetapi harus ada prasasti di bagian ini. Kata gadis itu. Luming mengangguk, dan segera, keduanya masuk. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, gua menjadi semakin lebar, dan di bagian belakang, itu menjadi lorong besar setinggi 7 atau 8 meter dan lebar lebih dari 10 meter. Anehnya, tidak ada pergerakan di awal kilometer. Namun setelah berjalan sekitar 1 kilometer, tiba-tiba ada prasasti yang bersinar di sekitar gua dan di tanah. Prasasti tak berujung bersinar, dan kemudian, nafas panas keluar, dan saat berikutnya, seluruh lorong menjadi merah, seolah-olah berada di medan api. Huhu. Sepotong api merah besar muncul dan memenuhi lorong. Ini adalah nyala api yang nyata, bukan ilusi, diringkas dengan prasasti. Desir. Tiba-tiba, sesosok tinggi keluar dari api, seluruh tubuhnya dipadatkan oleh api, memegang pedang api besar, dan menebas ke arah Luming. Roh api terkondensasi dari prasasti. Hati Luming terkejut, tidak berani meremehkannya. Tombak tong api muncul dan menusuk keluar. Ledakan. Cahaya senjata yang kuat langsung menembus roh api, tetapi setelah roh api tersebar, itu memadat lagi dalam sekejap dan datang untuk membunuh Lulu. Pada saat yang sama, beberapa roh api lainnya keluar, dipersenjatai dengan pisau api, tombak api, dan bergegas menuju Luming satu demi satu. Di sisi lain, gadis cantik itu juga menghadapi situasi yang sama, dan dikepung dan dibunuh oleh roh api. Ledakan! Ledakan! Dengan raungan dan suara keras yang konstan, mereka berdua memulai pertempuran dengan roh api ini. Tetapi roh api ini sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Jika tersebar, mereka akan memadat kembali, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ayo bergabung dan terus maju. Selama kita bergegas lewat sini, kita akan menjadi inti terakhir. Teriak gadis itu. Luming mengangguk, dan bersandar pada gadis itu, dan keduanya menembak bersama dan bergegas ke depan. Tapi di depan, roh api semakin banyak, dan suhu nyala api semakin tinggi,
keduanya sepertinya berada di dalam tungku. Api, ini medan perangku. Lu-Ming berbisik, kekuatan api meletus, membentuk medan yang indah di sekelilingnya, saat dia lewat, nyala api mundur secara otomatis. Panggilan. Tombak Ganghuo diayunkan, dan nyala api didorong, diikuti oleh tombak, membentuk naga api, meledak ke arah roh api. Menabrak. Menabrak. Roh api diledakkan. Api di sini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar berbeda dari api gunung berapi. Api gunung berapi memperhatikan letusan dan menghancurkan segalanya, tetapi api di sini bersifat spiritual dan dapat membentuk semangat api. Hati Lu-Ming tergerak, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Matanya cerah, dan dia merasakan sekelilingnya saat bertarung. Api bukan hanya tentang ledakan dan kehancuran, tetapi juga spiritualitas dan vitalitas. Api adalah asal mula peradaban manusia. Lu-Ming terus berpikir dalam benaknya, dan tanpa sadar, kekuatan api di tubuhnya menjadi lebih kuat. Padat. Kekuatan apiku hampir habis. Lu-Ming sangat gembira. Tanpa diduga, momen wawasan membuat momentum apinya meningkat pesat. Awalnya, kekuatan apinya hanyalah level pemula, dan itu agak dangkal, tapi sekarang, dia akhirnya mengambil langkah besar ke depan, mendekati Xia Eng. Peningkatan kekuatan api membuat serangan Lu-Ming semakin kuat, dengan satu tembakan, sepotong besar roh api tersapu. Di samping, gadis yang menakjubkan itu diam-diam terkejut. Pemahaman Lu-Ming mengejutkannya. Itu hanya formasi prasasti. Lu-Ming benar-benar memahami sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Ledakan. Ledakan. Keduanya bekerja sama dan bergerak maju sepanjang jalan, tetapi ada terlalu banyak roh api, dan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bertarung. Selama setengah jam, keduanya terus maju selama setengah jam, menembus jarak beberapa ribu meter, dengan kekuatan tempur mereka masih meninggalkan banyak bekas luka di tubuh mereka, yang bisa dibilang sebagai pertarungan yang sulit. Itu datang. Gadis yang menakjubkan itu tiba-tiba berseru kaget. Semangat Lu-Ming juga terangkat. Gua ini akhirnya berakhir, dan sebuah gua bawah tanah yang besar muncul di depannya. Bab 168 Pedang dan Cincin Giok. Samar-samar, beberapa kondisi di dalam gua bisa terlihat. Terburu-buru. Keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, meledakkan beberapa roh api yang menghalangi bagian depan, dan keduanya bergegas maju. Desir. Desir. Setelah beberapa kali berlari, dia melewati puluhan meter terakhir dan bergegas ke dalam gua. Ketika mereka berdua bergegas ke dalam gua, roh api di belakang mereka dan api yang menyebar perlahan menghilang. Panggilan. Keduanya menghela nafas panjang, dan kemudian melihat sekeliling situasi. Ini adalah gua bawah tanah, sangat besar, dengan ketinggian ratusan meter dan radius lebih dari 100 meter. Setelah melirik sekilas, keduanya menatap ke tengah gua bawah tanah secara serempak. Di sana, ada kerangka manusia, tulangnya sebening kristal seperti batu giok, duduk bersila di tanah. Di belakang kerangka ini, terdapat sebuah altar, terbuat dari batu, dengan ukiran pola di atasnya, penuh pesona kuno. Tapi untuk ini, Lu-Ming dan gadis cantik itu hanya melirik mereka dengan santai dan melewatkannya secara langsung. Mata mereka menatap kosong ke kedua lengan kerangka itu. Tangan kanan kerangka itu memegang pedang giok biru, pedang giok itu sangat kecil, tidak lebih besar dari jari. Di jari tangan kiri kerangka itu, terdapat sebuah cincin. Cincin penyimpanan, Lu-Ming bisa tahu sekilas bahwa itu adalah cincin penyimpanan. Kerangka ini pasti orang yang kuat sebelum kematiannya, jadi nilai cincin penyimpanannya sangat menakutkan. Mata Lu-Ming terbakar. Desir. Desir. Tiba-tiba, Lu-Ming dan gadis karakter itu bergerak pada saat yang sama, dan mereka berubah menjadi dua cahaya dan bayangan, bergegas menuju kerangka itu. Dalam sekejap, keduanya bergegas ke kerangka. Lu-Ming meraih cincin penyimpanan di jari kerangka dengan cakar, sementara gadis cantik itu meraih pedang giok di tangan kanan kerangka. Zenki memadat membentuk cakar, dan dengan satu genggaman, dia langsung melepas cincin penyimpanan di tangan kerangka itu. Aku mengerti. Lu-Ming sangat gembira. Pada saat ini, gadis cantik itu juga memegang pedang giok di tangannya, dan kegembiraan di wajahnya tak terkendali. Kemudian, gadis cantik itu menggerakkan tangannya, menyingkirkan pedang giok,
menatap Luming, dan berkata, "Hei, nak, cepat serahkan cincin penyimpanan. Kita masing-masing memiliki setengah dari isinya." "Lelucon apa? Anda mengambil pedang giok, saya mengambil cincin penyimpanan, dan masing-masing memilikinya, mengapa Anda ingin berbagi cincin penyimpanan saya?" Luming mencibir, "Tentu saja tidak mungkin untuk menyerah. Nafsu makanmu terlalu besar. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang raja. Nilainya mencengangkan. Aku baru saja mengambil pedang giok. Itu tidak adil. Aku tidak peduli. Aku ingin isi cincin penyimpanan itu merata." Gadis cantik itu berkata dengan arogan dengan mata terbuka lebar. Luming terdiam, memutar matanya, dan berkata, "Mengapa kita tidak menukarnya? Saya akan menggunakan cincin penyimpanan untuk menukar pedang giok dengan Anda, sehingga Anda tidak akan mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan. Mengapa saya harus menukar pedang giok dengan Anda? Anda berubah?" "Tidak." Gadis cantik itu menolak bahkan tanpa memikirkannya. Luming tertawa dengan marah. Dia bisa melihat bahwa nilai pedang giok lebih daripada cincin penyimpanan. Gadis itu mendapat tawaran bagus, tapi dia masih memikirkan tentang cincin penyimpanan. Kalau begitu satu untuk setiap orang. Luming tidak repot-repot berbicara dengannya, dan langsung menyimpan cincin penyimpanannya. Apa yang bisa dikatakan untuk wanita yang sombong dan tidak masuk akal ini? Jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri." Gadis cantik itu memutar matanya dan tiba-tiba bergegas menuju Luming. "Hei, kamu bersumpah sebelumnya bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku, dan sekarang kamu melanggar sumpahmu." Luming, dengan tombak di tangannya, mundur dengan cepat, dan berteriak. Apa yang aku katakan sebelumnya adalah jangan melakukan apapun saat mengambil ceat itu, tapi aku tidak mengatakan untuk tidak melakukannya di sini." Gadis itu mendengus dingin, dan membantah. "Ledakan!" Gadis yang melambaikan tangannya adalah Mahamudra dari iblis surgawi. 3 cetakan tangan besar sehitam tinta menghantam Luming. Luming mengayunkan tombaknya untuk melawan. Meskipun kekuatan api Luming telah meningkat sedikit sebelumnya, dia masih bukan tandingan gadis itu, dan dia dipukul balik oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. "Pergi ke susunan api!" Luming melintas dan berlari menuju bagian sebelumnya. Ketika Luming bergegas ke lorong, prasasti cerah bersinar di sekelilingnya lagi, dan kemudian nyala api dan roh api muncul, membunuh Luming. Dan ketika gadis cantik itu masuk, ada juga banyak roh api yang bergegas ke arahnya. "Pergi!" Gadis itu berteriak genit, dan menampar beberapa telapak tangan berturut-turut, mengalahkan 5 atau 6 roh api dan membunuh Luming. "Jangan pikir aku takut padamu." Luming benar-benar marah. Dengan raungan, dia mengayunkan tombaknya, dan api di sekelilingnya didorong olehnya. Mereka mengikuti momentum senjata dan memadatkan naga api, meledakkan ke arah gadis itu. Ledakan! Naga api dan cetakan tangan besar iblis gadis itu terbanting bersamaan. Zenki hitam dan api merah menyala meledak, menyapu ke segala arah, dan beberapa roh api yang dekat langsung diledakkan. Dan sosok Luming dan gadis itu berkedip pada saat yang sama, dan mereka terbagi rata. Dalam formasi api ini, kekuatan tempur Luming lebih kuat, sedangkan gadis itu ditekan, membuat Luming benar-benar mampu bersaing dengannya. "Lihatlah bagaimana kamu merebut cincin penyimpananku. Sekarang, aku akan memukul pantatmu." Teriak Luming, melambaikan tombaknya, dan memukul gadis itu, terutama pantatnya. "Kamu tak tahu malu?" Wajah gadis itu memerah, dan sepasang telapak tangannya yang indah menampar dengan keras terus-menerus. Ledakan! Ledakan! Raungan berlanjut, dan Luming bertarung dengan gadis itu dalam lusinan gerakan. Namun, Luming menjadi semakin berani saat dia bertarung, sementara energi sejati gadis itu perlahan kehilangan momentum. Melewati bagian ini sebelumnya akan menghabiskan banyak energi, tetapi melawan Luming saat ini secara alami akan menghabiskan lebih banyak lagi. Dan Luming mendapat manfaat dari keuntungan lingkungan, dan dalam formasi nyala api yang besar ini, konsumsinya tidak banyak. Menabrak. Setelah pukulan lain dengan Luming, gadis itu mundur dan pergi, meninggalkan lorong ini. Kamu menang, aku tidak akan melawanmu lagi, aku lelah. Gadis itu mundur agak jauh, duduk di tanah, bercucuran keringat, terengah-engah.
Luming berjalan maju dengan hati-hati, dan akhirnya meninggalkan jangkauan formasi besar di lorong. Begitu Luming pergi, nyala api di lorong itu menghilang lagi. Luming tidak meninggalkan lorong terlalu jauh, dan duduk bersila di pintu masuk lorong, sehingga jika gadis itu menyerang, dia bisa segera melarikan diri ke lorong. Oke, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Kali ini, kamu beruntung mendapat kesempatan sebesar itu. Gadis itu tampak sangat tidak rela, dan menggertakkan giginya. Kamu seharusnya mendapatkan lebih dariku, kan? Kita bersama, kata Luming sambil tersenyum. Aku butuh banyak pemikiran untuk masuk. Kamu punya masalah besar. Ayo lakukan. Aku pikir kamu juga lelah. Ayo atur nafas kita bersama. Jangan diam-diam menyerang, kata gadis itu dengan marah. Aku masih takut dengan serangan diam-diammu. Luming melengkungkan bibirnya. Setelah itu, keduanya mulai melatih energi mereka dan mengatur nafas mereka. Tentu saja, mereka berdua menyimpan sebagian dari pikiran mereka dan memperhatikan satu sama lain, takut pihak lain akan menyerang dengan keras. 3 jam kemudian, keduanya bangun pada waktu yang sama. Kamu mengambil masalah besar sebelumnya, tapi aku akan melihat bagaimana kamu mengambilnya nanti. Gadis itu mendengus dingin dan berjalan menuju altar di belakang kerangka itu. Bab 169 Beast King Soul. Luming sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa gadis itu berjalan menuju altar. Gadis itu berjalan ke tepi altar, mengitari altar, dan melihat dengan hati-hati. Terkadang dia mengamati dengan cermat, terkadang dia mengerutkan kening dan berpikir, lalu dia tersenyum lagi. Dengan cara ini, setengah jam kemudian, gadis itu mulai mengukir prasasti tersebut. Saya melihat jari-jari ramping gadis itu seperti bawang hijau berputar dan menggerakkan tangan di udara. Ujung jari gadis itu mengandung energi sejati, dan pola yang indah muncul di udara dengan sapuan ujung jari gadis itu. Ini prasastinya, gadis itu sedang mengukir prasasti itu. Mengukir prasasti dalam kehampaan, sungguh teknik yang brilian. Luming menghela nafas secara diam-diam. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang cara penulisan dan penyempurnaan, dia masih tahu beberapa akal sehat dasar. Secara umum, mengukir prasasti dalam kehampaan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri di ranah seorang seniman bela diri yang hebat. Satu demi satu prasasti muncul di udara dan terbang menuju altar lagi. Di altar batu, pola kuno itu tampak hidup, memancarkan lingkaran cahaya samar. Buka untukku. Sesaat kemudian, gadis itu mengeluarkan minuman ringan, melambaikan tangannya berulang kali, dan satu demi satu prasasti itu tenggelam ke dalam altar. Setelah itu, altar berdengung dan memancarkan sinar cahaya, yang sangat terang. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar raungan binatang buas dari altar, dan seekor harimau ganas keluar dari altar dan melompat ke udara. Harimau ganas itu tingginya 3 meter dan panjang 6 meter, berdiri di udara dan meraung ke langit, megah dan megah. Jiwa binatang, benar-benar jiwa binatang yang lengkap. Melihat pemandangan ini, Luming tercengang. Harimau yang ganas ini bukanlah tubuh yang nyata, tetapi terlihat seperti tubuh yang nyata. Ini jelas merupakan monster yang sangat kuat, dan jiwa binatang yang tertinggal sangat lengkap. Seni kondensasi jiwa iblis surgawi, berikan padaku. Gadis itu berteriak pelan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, tangannya memadatkan serangkaian segel indah, dan kemudian, serangkaian lampu hitam menyelimuti jiwa harimau dan binatang buas. Jiwa harimau dan binatang buas meraung lagi, dan ada tekanan kuat di dalam gua, seperti gunung yang menekan jantung Luming. Sungguh jiwa binatang yang kuat. Jiwa binatang ini sangat kuat sebelum hidup. Itu pasti monster level 4, dan itu bukan monster level 4 biasa. Luming terkejut. Jiwa harimau dan binatang itu meraung, tetapi itu tidak berguna, tidak butuh waktu lama sebelum itu berubah menjadi sinar cahaya dan dikumpulkan oleh gadis itu. Aduh! Setelah jiwa harimau dan binatang disingkirkan, terdengar raungan lagi dari altar, dan kemudian, serigala hitam raksasa muncul di udara. Sama seperti jiwa harimau dan binatang buas sebelumnya, serigala raksasa ini juga merupakan jiwa binatang buas, dan dilihat dari auranya, ia tidak lebih lemah dari jiwa harimau dan binatang buas sebelumnya. Sisi, tepat.
Ketika jiwa binatang serigala raksasa keluar, teriakan lain keluar, dan seekor ular raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter muncul di udara. Jiwa binatang lain. Ada begitu banyak jiwa binatang buas yang disegel di altar batu ini. Hehehe, harta yang sebenarnya ada di sini. Ini semua adalah jiwa binatang buas di tingkat raja setengah langkah. Mereka disempurnakan oleh nenek moyang suku Dongi dengan teknik rahasia. Mereka sangat lengkap. Jika mereka menyatu ke dalam tubuhmu, mereka akan meledak dan menjadi sangat kuat. Sayangnya, kamu tidak bisa menerimanya, hanya aku yang bisa menerimanya. Gadis itu melirik Luming dan tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Kemudian, gadis itu memadatkan formula segel lagi dan mulai mengumpulkan jiwa binatang itu. Segera, jiwa binatang ular raksasa itu disingkirkan oleh gadis itu. Pada saat ini, jiwa burung dan binatang lain dengan api bersinar di mana-mana muncul. Berkicau lagi dan lagi, terbang di udara. Namun altar tersebut tampaknya memiliki kekuatan yang menahan mereka, membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Pada saat ini, ekspresi Luming berubah. Karena dia merasakan suara dengung dan getaran dari senjata penekan iblis di kuil tertinggi, dan tampak sangat bersemangat. Mungkinkah? Mata Luming sedikit berbinar, dan dengan pikiran, pistol penekan iblis muncul di tangannya. Saat senjata penekan iblis muncul, itu bergetar hebat dan terbang keluar dengan keras. Pistol itu memancarkan cahaya terang, menutupi dua jiwa binatang buas. Aduh! Ga! Dengan dua raungan, kedua jiwa binatang itu berubah menjadi dua berkas cahaya, yang diserap oleh senjata penekan setan, dan kemudian senjata penekan setan itu terbang kembali ke tangan Luming. Tidak jauh dari sana, gadis cantik itu tercengang. Dia membuka mulut ceri kecilnya, menatap altar dengan mata berairnya yang besar, dan kemudian menatap Luming. Tepatnya, dia menatap pistol penekan setan di tangan Luming. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan bumi jeritan pecah. Pistol penahan setan, mengapa kamu memiliki senjata penahan setan? Gadis itu berteriak tak percaya. Bersenandung. Pada saat ini, altar bergetar hebat, 10 kali, puluhan kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Boom! Di altar, terdengar raungan, seolah-olah monster tak tertandingi hendak melangkah keluar. Ledakan! Dengan getaran keras, seekor serigala perak raksasa bergegas keluar dari altar. Serigala raksasa itu ditutupi rambut putih keperakan, bersinar dengan kilau kristal, berdiri di kehampaan, dengan tinggi 5 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Aduh! Serigala raksasa perak muncul, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan tekanan yang luar biasa kuat meledak. Engah! Wajah Luming berubah drastis, seolah-olah dia telah ditabrak gunung raksasa, dia mundur beberapa langkah, dan memuntahkan seteguk darah. Dan gadis itu, tidak jauh lebih baik, mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi pucat. Horor, itu terlalu menakutkan. Tingkat jiwa binatang apa ini? Itu hanya jiwa binatang buas, tetapi sebenarnya memancarkan tekanan yang menakutkan. Lalu seberapa kuatnya sebelum ia hidup? Luming menatap serigala perak di udara. Jiwa, kaget. Beastmaster, ini adalah jiwa dari Beastmaster, haha. Gadis itu tertawa keras, tangannya membentuk segel dengan cepat, dan garis-garis cahaya hitam menyelimuti serigala perak raksasa itu. Bersenandung. Pada saat ini, senjata penekan iblis bergetar hebat, dan juga memancarkan sinar, menembaki serigala raksasa perak. Aduh! Serigala raksasa perak mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Namun, dia hanyalah jiwa binatang, bukan entitas, dengan aura yang kuat, tetapi tidak banyak kekuatan tempur. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu masih belum menyimpan senjata penekan iblismu. Teriak gadis itu. Singkirkan? Kenapa aku harus menyimpannya? Bukankah kamu bilang aku tidak bisa mengambilnya? Luming mengejek. Kamu penuh kebencian. Gadis itu tidak punya pilihan selain membentuk segel dengan gila-gilaan, dan merebut jiwa binatang itu dengan senjata penekan iblis. Dua berkas cahaya menyelimuti jiwa serigala perak raksasa, merobek dengan panik. Kulit pohon. Pada akhirnya, jiwa serigala raksasa perak terbelah menjadi dua, setengahnya dibawa pergi oleh gadis itu, dan separuh lainnya dibawa pergi oleh senjata penekan iblis. Desir.
Pistol penekan setan terbang kembali ke tangan Luming. Kamu benar-benar merebut setengah dari jiwa Beastmasterku, kembalikan padaku. Gadis itu menatap Luming dengan ganas. Tidak. Luming dengan tegas menolak, dan menyingkirkan pistol penekan iblis itu. The Beasting Soul, ini adalah Beasting Soul. Dengan basis kultivasi dan kekuatan fisikmu saat ini, itu tidak berguna sama sekali, jadi kembalikan padaku. Gadis itu menatap Luming dengan kesal, matanya yang besar berbinar. Sepertinya akan menangis, dan rasanya sangat menyedihkan. Tidak. Luming tidak tergerak dan dengan tegas menolak. Hanya bercanda, ini adalah jiwa Raja Binatang Buas, dan telah dipertahankan oleh suku Dongi dengan teknik rahasia. Bahkan orang luar tidak dapat membelinya jika mereka mau. Sangat berharga, bagaimana bisa dikembalikan? Bab 170 Luming sudah mati. Menabrak. Pada saat ini, altar batu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi puing-puing. Saat altar meledak, seluruh dunia bergetar hebat. Di luar rumah gua, para murid dari sekte Pedang Suanyuan dan semua orang dari suku Dongi saling berhadapan, menunggu orang-orang dari rumah gua keluar. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan bumi meraung. Gemuruh. Di beberapa tempat, tanah bahkan retakan besar. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, situasinya tidak benar. Wajah para murid sekte Pedang Suanyuan dan orang-orang Dongi semuanya berubah, dan mereka semua berseru. Huhu. Di langit, angin dan awan berkumpul, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, pemandangan kiamat. Kakak. Kilatan petir, lebih tebal dari paha, menyinari langit. Setelah itu, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan, ruang itu benar-benar retak, sebuah lubang terbuka, dan bagian dalamnya gelap seperti menuju jurang dan neraka. Tidak, pesawat ini akan runtuh. Pergi, keluar dari pesawat ini, jika tidak, kita semua akan mati. Kakak laki-laki Luming masuk dan belum keluar, apa yang harus kita lakukan? Teriak Chen Kuan. Jika dia tidak keluar tepat waktu, dia mati. Siapa yang peduli padanya? Ayo. Teriak seorang pemuda yang memimpin White Tiger Yard. Semua orang menggunakan semua kekuatan menyusui mereka dan berlari dengan liar, berharap bisa menumbuhkan dua kaki lagi. Saat semua orang berlari, getaran antara langit dan bumi menjadi lebih parah, tanah retak, dan ruang angkasa runtuh. Di dalam gua, ekspresi Luming juga tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Luming bertanya. Altar ini adalah inti dari pesawat ini. Sekarang altarnya rusak, pesawat kecil ini juga akan runtuh. Kata gadis itu dengan enteng. Apa? Lalu cepatlah. Wajah Luming berubah drastis, dan dia akan segera keluar. Ayo pergi sekarang, sudah terlambat. Gua ini dibangun oleh orang kuat di alam Raja Bela Diri. Ada banyak prasasti yang mendalam. Ketika pesawat runtuh, susunan prasasti akan secara otomatis mengaktifkan perlindungan. Orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam juga akan keluar. Jangan pergi. Kata gadis itu. Tidak bisakah kita keluar? Apakah kita akan terjebak di sini? Ekspresi Luming berubah jelek. Gadis itu tersenyum, menyipitkan matanya, dan berkata, ya, aku akan terjebak di sini selama sisa hidupku. Aku tidak bisa keluar sekarang. Percuma kau mengambil jiwa binatang itu. Kembalilah, itu padaku dengan cepat. Hati Luming tergerak. Berpikir sejenak, senyuman muncul di sudut mulut Luming. Tampaknya gadis itu tahu sebelumnya bahwa pesawat itu akan runtuh, dan karena dia mengetahuinya, dia berani mengumpulkan jiwa binatang buas dari altar, dan dia begitu tenang, pasti ada cara untuk keluar. Memikirkan hal ini, Luming mengambil keputusan, tersenyum, menghela nafas panjang, dan berkata, oh, aku tidak bisa menahannya. Jika aku benar-benar terjebak di sini, itu adalah takdirku, jadi aku hanya bisa menerimanya. Luming melirik gadis itu, dan memuji, selain itu, tidak buruk memiliki wanita cantik untuk menemanimu. Jika kamu merasa bosan, kami dapat memiliki banyak anak untuk menemani kami. Bagaimana menurutmu? Punya bayi? Masih banyak? Di dahi gadis itu, pembuluh darahnya sudah berdenyut. Kamu tercela, tidak tahu malu,
cantik dalam pemikiranmu, izinkan aku memberitahumu, pesawat ini tidak akan sepenuhnya runtuh, dan di bawah altar ini, ada formasi teleportasi. Selama pesawat stabil dalam 3 bulan terakhir, kamu dapat mengirimkannya. Kamu masih ingin punya bayi denganku? Po, kamu sedang bermimpi. Gadis itu menggigil dan menunjuk Luming, berteriak. Oh, jadi kamu bisa keluar. Luming menggosok hidungnya dan tersenyum. Hah? Gadis itu menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Luming, dan langsung mendengus dingin, memelototi Luming. Oh, sayang sekali, tetapi jika Anda benar-benar tidak bisa keluar, menurut pendapat saya, itu tidak buruk. Luming menghela nafas. Itu benar, dasar hantu berkepala besar. Gadis itu menggertakkan giginya. Jika Luming tidak dapat menggunakan formasi api di lorong untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia pasti ingin menjatuhkan Luming sekarang dan memberitahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaannya. Tapi sekarang dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan memberi Luming pelajaran di masa depan. Gemuruh. Langit dan bumi terus berguncang, dan menjadi semakin ganas. Di luar gua, para murid dari sekte pedang Suanyuan dan semua orang dari suku Dongyi lari menyelamatkan diri. 1 jam kemudian, semua orang akhirnya kembali ke pintu cahaya yang mereka masuki sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, semua orang bergegas ke gerbang cahaya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah kembali ke Gunung 9 Iblis. Kembali ke Gunung 9 Monster, semua orang menghela nafas panjang. Akhirnya aman. Seorang pria Dongyi yang kuat tertawa. Kedua patriark belum keluar, kata orang lain. Segera, orang-orang Dongyi terdiam dan menunggu dengan tenang. Murid-murid sekte pedang Suanyuan juga tidak pergi, mereka berdiri tidak jauh, ingin tahu hasilnya. Setengah jam kemudian, dengan satu sentuhan, pintu lampu itu terbuka. Leluhur tua! Seseorang dari suku Dongyi berteriak dengan sedih. Gerbang cahaya meledak, dan pesawat itu runtuh. Dalam keadaan seperti itu, hanya Raja Bela Diri yang kuat yang bisa bertahan, dan bahkan sekte bela diri akan jatuh, apalagi seorang pejuang yang hanya seorang seniman bela diri. Mereka yang tidak keluar akan dikutuk. Suasana orang Dongyi khusyuk. Saudara muda Luming. Chen Kuan menghela nafas. Murid lain dari sekte pedang Suanyuan juga menghela nafas. Luming, yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali sejak dia memasuki sekte pedang Suanyuan, adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa, dan jatuh ke pesawat ini begitu saja. Sayang sekali. Tapi jalan seni bela diri adalah seperti ini, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, jika Anda tidak tumbuh dewasa, Anda bisa jatuh nanti. Di daratan, ada banyak jenius tiada tara yang binasa setiap tahun. Haha, Luming sudah mati. Beberapa murid di White Tiger Yard tertawa terbahak-bahak, terutama dari keluarga Duanmu, yang bahkan lebih gembira. Ayo pergi. Pada akhirnya, para murid dari sekte pedang Suanyuan dan orang-orang dari suku Dongyi tidak melanjutkan pertempuran, tetapi bergegas menuju kota Dongkue satu demi satu. Dan berita kematian Luming menyebar seperti api. Sisa-sisa suku Dongyi di gua bawah tanah. Luming dan gadis itu menunggu dengan tenang selama 1,5 jam, dan getaran di luar akhirnya mereda. Hei, kenapa kamu tidak membuat harga? Aku membeli jiwa-jiwa buas itu, bagaimana? Gadis itu menatap Luming lagi, masih memikirkan jiwa-jiwa binatang itu. Tidak untuk dijual. Luming masih menolak dengan sangat sederhana. Jiwa binatang buas ini telah disempurnakan dengan teknik rahasia. Pada saat-saat kritis, mereka dapat menyatu dengan diri mereka sendiri dan meledak dengan kekuatan yang kuat. Ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa, bagaimana mungkin Luming mau menjualnya? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun jiwa